Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau konfirmasi ke Ketua Panwaslu, Pak Ramdan Shah. Apa saja pengaduan yang sudah masuk? Ya, pengaduan yang sudah masuk pada masa pemungutan suara 11 Juli sampai hari ini ada 103 kasus yang melaporkan masyarakat bahwa tidak punya hak pilih, kehilangan hak pilih pada tanggal 11 Juli kemarin. Jadi suami istri misalkan ke TPS, ternyata suaminya boleh milih, istrinya nggak bisa milih. Dan ini yang lucunya lagi, suaminya ini tinggal di, katakanlah pendatang baru, tinggal di Pondok Mertua Indah, sementara si istri ya, yang sudah lama tinggal di sana bisa nggak punya hak pilih. Seperti itu. Dan kemudian ada di beberapa tempat juga. Bisa ya, lucu juga. Istrinya udah lama tinggal di situ, suaminya belakangan. Iya. Maksudnya baru kawin? Baru kawin gitu. Oh. Justru maksudnya suami ini pendatang, artinya dia lebih awal, tapi justru suami dapat gitu loh. Padahal seharusnya yang lebih dapat ini adalah istrinya. Nah, itu yang pertama. Yang banyak kasus lagi yang lainnya adalah lebih kepada misalkan ada satu keluarga 5 orang yang boleh milih 3, 2 tidak. Kemudian atau satu rumah rusun, misalnya di Rusunawa di. Menurut Anda itu kesengajaan atau kelalaian? Nah, ini persoalannya. Jadi ada beberapa kasus yang kita pilah. Kalau memang ini di kasus di rusun misalkan, ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh PPDP ketika menyerahkan. Ketika PPDP agak enggan untuk masuk ke sebuah perumahan vertikal, menyerahkan begitu saja pada pengurus rumah vertikal tersebut, misalnya apartemen, sehingga kemudian si pengurus ini memilah antara penyewa dengan kemudian yang tinggal, sehingga kasus di Kelapa Gading lebih banyak penyewa yang tidak punya hak pilih, padahal penyewa ini sudah lama tinggal lebih dari 6 bulan. Ya, artinya ada lebih cenderung itu kelalaian. Nah, kesengajaan ada nggak yang keras kesengajaan? Kalau yang keras ini ada berapa? Misalkan di TPS 59 Rawa Badak Selatan ketika saya ada di sana, ada dalam DPT itu umur kelahiran tahun 93, artinya 19 tahun. Tetapi de facto anak ini umurnya 15 tahun, artinya masih SMP kelas 3. Dan yang sialnya adalah ketika kok ini kemudian akhirnya ikut milih, karena sebenarnya itu bisa dicegah karena si orang tuanya sendiri adalah petugas KPPS. Nah, dan membiarkan itu masuk, kemudian akhirnya kami melihat bahwa anak ini 15 tahun dan kemudian kami panggilkan PPK, Koja dan Panwascam Koja sama dengan saksi. Kami membiarkan mereka untuk melakukan perundingan. Ya, itu satu orang. Apa ini masif? Kalau masif saya juga nggak lihat. Kalau lihat masif kayaknya nggak lihat itu, artinya bahwa kalau ada money politik ada nggak? Kalau money politik yang tadi laporan, ada berapa laporan termasuk yang agak mencuat di sini terkait dengan laporan yang dari Pak timnya Fokenara. Tapi saya hati-hati tanda kutip karena tanggal 13 Juli dilaporkan kepada Panwas, ini kan masyarakat. Ada Pak I yang melaporkan kepada Panwas pukul 23 tanggal 13 yang melaporkan langsung to the point. Tim kampanye pasangan calon lain itu terlibat money politik, melakukan serangan pajar pada pukul 3 sampai pukul 6.30. Tetapi kami kemudian minta tentu saja seperti biasa mana buktinya, kemudian saksi-saksi yang menerima uang langsung mana, tapi kemudian yang diberikan hanya berupa misalkan orang dua lagi duduk, ada terlapor lagi duduk pada tanggal 12 ketika rekapitulasi sebagai tersangka. Jadi sudah melebihi, katakanlah saya juga tentu saja dengan ini kami kemudian pada hari Minggu, hari Sabtunya itu, satu hari setelah itu, ada konferensi pers yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim Fokenara yang menyatakan ini, katakanlah ini laporan dari tim kampanye, padahal semalam itu ada laporan dari masyarakat. Nah, kemudian kami konfrontir pada kedua belah pihak, apakah benar ini laporan tim kampanye. Ternyata bukan, katanya ini mengadvokasi. Nah, tadi pagi kami memanggil terlapor, kemudian kami dapat penjelasan bahwa benar ada uang yang diberikan kepada 43 orang, tetapi uang ini 75.000, kemudian baju kotak-kotak, tambah lagi ada surat mandat sebagai saksi. Karena di Kecamatan Menteng, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, itu ada 43 TPS. Maka kemudian diberikan uang kepada 43 saksi. Jadi kalau itu bukan money politik dong, wasaku dong. Sampai sejauh saya belum membuat
katakanlah kita akan panggil saksi yang tadi katanya menerima uang Santiaji tersebut, 43 saksi, uang untuk saksi kami akan panggil. Tetapi juga tadi kami minta memanggil kembali pelapor, karena pelapor kami butuh bukti tambahan. Tadi sudah kami panggil, ternyata tidak ada bukti tambahan. Yang kedua juga katanya tadi ada saksi yang mau dihadirkan, kami minta dan kami tunggu, tidak ada saksi. Jadi sekali lagi kami masih mengundang besok, itu adalah mereka. Sampai saat ini kesimpulannya belum konkret lah. Belum konkret. Baik, Bung Polta, Raja Minyak. Terima kasih Bang. Makasih Bang Karni. Komentar politiknya apa ini Bung Polta? Jadi komentar politik saya, karena di sini sebagai narasumber, siapapun yang nanti putaran kedua menang, saya mohon siap menang, siap kalah. Itu pertama. Sudah itu, kepada dua pasang ini, tolong jangan jadikan rakyat ibarat pepatah beruang madu. Artinya, janji-janji ini Bang, ini yang saya takut Bang. Ibarat madu dibikin di hidung beruang. Dengan janji-janji itu. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh, saya nggak usah bilang dari calon mana. Saya seorang Kristiani. Semua tahu saya seorang politisi. Tahu. Saya katakan pilih pasangan ini. Ya, saya kaget dengar jawabannya. Bang, yang ini Bang, nanti izin gereja beres Bang. Hati-hati. Di Jakarta ini susah. Tapi kalau dia yang menang, izin gereja lancar semua Bang. Apa nggak merinding aku dengarnya? Belum lagi, kebetulan ada beberapa ormas keras di Jakarta ini juga dikatakan, kalau dia menang dibubarkan itu semua ormas. Ih, makin ngeri aku Bang. Yang gini-gini, karena jadi itu saya mohon. Ada setuju ada ormas yang kekerasan? Saya bukan bilang itu Bang. Demokrasi dikedepankan. Semua itu harus aturan undang-undang. Kita rubah undang-undangnya, saya anggota DPR. Jangan kekuasaan kita kedepankan. Apalagi 50+1 undang-undang. Salah satu yang setuju 51+1 itu PDI Perjuangan. Ini kan fakta Bang. Kenapa sekarang digugat? Kenapa sekarang? Terlepas itu LSM yang menggugat. Udahlah, Machiavelli mengatakan, bunuh politisi karena menghalalkan semua cara. Ngeri nggak Bang? Ngeri kali. Karena itu jangan, nanti biar abang aku. Abang aku ini Bang Ridwan Saidi, sahabatnya Foke. Jadi Bang, ini kebetulan karena barusan bilang, nggak betul itu Ruhut. Aku juga Bang, aku sudah ketemu Bang Foke dan timnya. Ini salah satu kekalahan. Kenapa tidak direbut hati Ridwan Saidi toko Betawi? Mereka katakan Bang, cuma gara-gara tidak merebut hati ya Ridwan itu salah Saidi. satu Bang. Tapi mereka bilang, Bang Ruhut banyak kali lagu permintaannya. Ya enggak, jadi susah juga aku Bang. Itu katanya Bang Ridwan, abang kan, aku kan anak buah abang Bang. Ku perjuangkan keinginan abang Bang. Tapi dibilang banyak kali lagu permintaannya. Kan itu. Jadi saya ingin mengatakan, kalau memang kita ada kekurangan, kita luruskan undang-undang. Ini semua orang Jakarta enggak? Kadang-kadang malu mesti sekarang lihat kaca. Bayangkan yang putaran ke-1 menang, KTP-nya nggak Jakarta Bang. Nggak ikut milih Bang. Sedih nggak? Kemana kalian semua orang Jakarta? Tante pening aku jadinya. Ini fakta Bang. Kenapa nggak itu? Calon gubernur dimanapun misalnya undang-undangnya harus orang domisili situ. Karena Jakarta ibu kota negara, Jakarta barometer. Jangan coba-coba. Kalau Jokowi ngomong tadi, wajar. Dia belum berbuat. Sedangkan Foke, dia sudah berbuat. Dan ramalanku kan betul Bang. Ramalan aku waktu abang bikin acara. Kenapa Ruhut, Foke nggak datang? Kau mewakili Foke. Siap Bang. Aku bilang, abang undang calon gubernur. Sedangkan dia gubernur DKI.
Beda dong bang. Dan yang lebih ngeri lagi bang, tegaskan aku katakan, apa yang aku bilang? Dia lagi menunggu. Hei kalian 5 pasang, dia lagi menunggu di final. Betul kan bang? 2 putaran. Betul apa yang aku bilang bang. Ini fakta bang. Aku mau panjang lebar, tapi memang aku rada susah bang. Aku pendukung, ya. Bos, ya, enggak ini provokator. Sekarang ya, ini ya, saya mau bilang, bos, saya bilang biar mereka datang, Foke nunggu di final. Final itu berapa putaran? Ya 2. Kau cerdas dong, cerdas, ya. Apalagi rakyat sekarang semakin cerdas. Bang Karni, secara pribadi aku terima kasih dengan Bang Karni. Kenapa? Terima kasih dengan TV One. Supaya nggak kejadian beruang madu itu bang. Biar akhirnya rakyat melihat. Karena ingat, salah memilih Jakarta putaran kedua, apa yang terjadi bang? Saya ingin jaminannya bang. Saya ingin jaminannya jangan ada kekecewaan. Kalau kita hitung-hitunglah. Menang Jokowi, menang Ahok. Ya, menang Jokowi, menang Ahok. Jokowi, ya. Aku kan orang BTL, batak tembak langsung. Ya. Yang aku ingin katakan ini Jakarta. Karena sudah coba-coba, jangan jatuhkan dia di tengah jalan. Harus 5 tahun. Karena sedih bang, kita mundur nanti bang. Jangan kita biasakan itu. Siapa yang mau dijatuhkan sebelum 5 Ya, tahun? yang beruang madu kan bisa marah bang. Bisa marah, misalnya izin gereja akan mantap punya semua. Taunya enggak, tolong yang dikasih angin sorga. Jangan marah. Memang ada kampanye begitu? Wah, itu yang tadi kan sudah ditanya. Saya bisa bawa orang-orangnya bang. Dan orang-orang ini relawan. Relawan. Bayangkan. Bayangkan. Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Enggak. Yang begini-begini bang. Ini yang begini-begini. Enggak. Ini diskusi. Ini diskusi. Biar Hati dia boleh ngomong. panas, kepala tetap dingin. Enggak, nanti boleh Jadi dibantah. kalau bukan Jakarta Lawyers Club, belum lawyers, tolong. Enggak, nanti boleh kalau dibantah. masuk kandang ILC, belajar jadi lawyer. Jangan marah ya. Saya lagi ngomong. Ya. Jadi hal-hal seperti ini bang. Aku hanya meminta. Kesimpulan aku, siapa yang menang, siapa yang kalah, siap kalah. Siapapun nanti kita udah sepakat. Tolong, jangan jatuhkan dia di tengah jalan. 5 tahun dia harus kerja. Kita udah beri kepercayaan mau karena beruang madu. Ini sangat berbahaya bang. Pertanyaan terakhir. Siap bang. Apa 5 tahun yang lalu kita nggak ketemu beruang madu ketika Pojibo? Ini pertanyaan abang yang baik. Tapi kan semua udah dijawab dengan Foke. Udah dijawab dengan Foke bang. Tadi abang singgung mengenai jalur busway. Kita hormati. Namanya gubernur sebelum beliau. Yang beliau wakilnya. Nyatanya bang, kepanjangannya berapa kali lipat bang. Dia udah jelaskan. Begitu juga mengenai. Tadi apa dikatakan itu? Aku rada kampungan ini bang. Jalan flyway. Nyatanya kan bukan dia juga. Yang ada saya sedih lihat yang namanya Foke. Sudah terjadi karakter assassination kepada dia. Terima kasih abangku tercinta. Baik, ada yang mau jawab dari kubunya Jokowi? Kubu Jokowi. Untuk itu? Enggak dari. Saya kira Langsung aja. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Bung Ruhut bahwa ada karakter assassination, saya kira itu bisa kita bantah. Ya. Bisa ya, saya kira apa yang dikemukakan oleh kolega saya Ruhut Sitompul bahwa ada upaya Anda karakter bilang dia kolega, dia nggak berasa kolega Anda. kolega sama lawyer. Oh. Kolega, kalau kolega itu kan biasa Nggak, panggil dia DPR, lawyer. dia bukan lawyer. Oke. Jadi saya bisa bantah, Bang, karena tidak ada satupun pemikiran dari tim sukses
untuk memformulasi sebuah upaya untuk karakter assassination. Justru apa yang kami alami dalam proses awal sampai dengan detik-detik terakhir, justru kami yang mendapat musibah seperti itu. Tetapi sudahlah, ini kan proses sedang berjalan. Nah, untuk itu saya kira ke depan kita tidak lagi menggunakan terminologi atau jargon-jargon rumor. Tetapi kita harus concern pada pekerjaan kita masing-masing sebagai tim sukses. Mau nambahin. Ya perlu ada jawab, itu ada isu berbahaya bahwa ada kampanye gereja akan lancar. Saya kira black campaign ya terhadap Pak Jokowi dan jadi Pak Basuki. Ruhut melakukan black campaign dalam hal ini. Ya. Enggak, dia lebih ada saksi. Saya kira begini. Isu-isu SARA itu saya kira isu-isu 10-20 tahun yang lalu mungkin masih oke ya di dalam politik gitu ya. Tetapi untuk saat ini dengan masyarakat Jakarta yang cerdas dengan informasi yang cukup baik, saya kira ini hanya akan mempertinggi tempat jatuh gitu loh. Ya. Jadi lebih baik jangan menggunakan isu-isu SARA. Lebih bagus fokus bagaimana merebut hati dan pikiran warga Jakarta. Dan saya kira itu yang kemarin dilakukan oleh Jokowi Ahok, bagaimana merebut hati dan pikiran. Jadi jangan mengungkap isu-isu seperti itu yang saya kira akan memecah belah, dan itu saya kira merugikan kita. Jadi kasarnya Ruhut ini isunya out of date. Kita istirahat sejenak. Suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat. Risiko diabetes ada supaya kita waspada. Dan ketika kita memutuskan berubah untuk hidup lebih sehat, jangan pernah menyerah. Risiko mungkin diturunkan, manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Hati boleh panas, mesin tetap harus dingin. Makanya jangan asal pakai Olimatic. Pilih Olimatic yang dingin. Flick Federal terbukti lebih dingin. Spesialis Matic, spesialis dingin. Sepak bola salah satu olahraga yang paling digemari di dunia. Menonton sepak bola membutuhkan energi. Sama halnya ketika saya mengatur strategi di lapangan. Nonton bola, minum Kuku Bima Energi, Rosso. Kuku Bima Energi, Rosso. Pakai Atlas. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, busana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Hihi. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Ini Anget Sari, kok merah? Ini Anget Sari Jahe Merah. Baru Anget Sari Jahe Merah, ekstra hangat, ekstra sehat. Beda angetnya. Forisa. Beragam keistimewaan kami hadirkan. Karena Anda adalah prioritas kami. Kartu Halo, just for you. Sehat akan menyelidiki meski sejauh ini tanpa disertai bukti terjadinya transaksi. Tentu saja kami butuh saksi langsung yang menerima uang terkait dengan dugaan dari pelapor bahwa ada saksinya yang menerima uang. Tapi saksi yang melapor kepada kami adalah saksi yang katanya menerima laporan ada politik uang. Ini tentu saja harus ada bukti material dan formilnya, harus inkrah dulu pengadilan bahwa memang benar ini adalah dugaan politik uang dan kemudian bisa dibatalkan. Ya, siapapun boleh saja melontarkan tuduhan, asalkan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung tudingan itu. Kalau tidak, bisa-bisa dituding hanya akal-akalan orang yang kalah. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah. Ya, monoton gitu. Pemirsa, Selasa siang, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR melaporkan ketidaknetralan anggota KPPS serta masih adanya atribut kampanye saat pencoblosan. Setidaknya ada 6 pelanggaran yang dilaporkan yang justru terjadi pada saat hari pencoblosan. Keenamnya adalah pelanggaran daftar pemilih, surat undangan, alat peraga, tinta, kampanye kotor, dan independensi penyelenggara.
JPPR yang ditemui langsung oleh Ketua Panwaslu Ramdan Syah meminta agar Panwaslu segera menindaklanjuti temuan masyarakat atas pelanggaran dan kecurangan selama kampanye. JPPR juga meminta Panwaslu mewaspadai kampanye gelap saat bulan Ramadan yang berkedok agama. JPPR juga mendesak Panwaslu DKI untuk memberi rekomendasi kepada KPU DKI agar memperbaiki daftar pemilih tetap atau DPT pada putaran kedua pemilu kada yang berlangsung September mendatang. Panwaslu berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut. Rencananya pengumpulan aduan kecurangan atau pelanggaran pemilu kada DKI Jakarta akan ditutup pada 23 Juli mendatang. Hingga hari ini, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta telah menerima 134 pengaduan dari masyarakat terkait kecurangan pada pemilu kada 11 Juli lalu.